Halo Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas ruang kolaborasi mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, materi yang kami diskusikan yaitu tentang evaluasi. Baik, sebelum kita ke pembahasan, perkenalkan nama saya Friska Natalia Samosir sebagai moderator dan rekan saya Dona Abigail, Nila Julita Simanjuntak, dan Milenia Nanggolan sebagai pemateri pada materi ini. Baik, untuk pembahasan kita yaitu tentang evaluasi. Satu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Baik, yang pertama adalah penilaian diri. Dapat dilakukan dengan 3 poin. Yang pertama adalah rubrik penilaian. Nah, berikan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci kepada peserta didik sebelum mereka mulai mengerjakan tugas. Rubrik ini harus mencakup kriteria yang akan digunakan untuk menilai tugas tersebut. Lalu poin yang kedua adalah contoh kerja yang baik dan buruk. Tampilkan contoh-contoh hasil kerja yang baik dan yang perlu diperbaiki. Diskusikan mengapa satu contoh dianggap baik dan yang lain tidak, berdasarkan rubrik penilaian. Lalu poin yang terakhir adalah refleksi diri. Ajak peserta didik untuk menulis refleksi tentang proses pembelajaran mereka. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan dengan baik, dan area yang perlu ditingkatkan. Satu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Baik, yang pertama adalah penilaian diri. Dapat dilakukan dengan 3 poin. Yang pertama adalah rubrik penilaian. Nah, berikan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci kepada peserta didik sebelum mereka mulai mengerjakan tugas. Rubrik ini harus mencakup kriteria yang akan digunakan untuk menilai tugas tersebut. Lalu poin yang kedua adalah contoh kerja yang baik dan buruk. Lalu poin yang kedua adalah evaluasi diri. Nah, dalam hal ini evaluasi diri dapat dilakukan dengan 3 poin. Yang pertama adalah jurnal pembelajaran. Nah, dorong peserta didik untuk menjaga jurnal pembelajaran di mana mereka mencatat tujuan, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Lalu poin yang kedua adalah checklist evaluasi. Nah, checklist ini mencakup keterampilan atau kompetensi yang diharapkan tentang peserta didik untuk secara berkala memeriksa dan menilai kemajuan mereka dalam setiap area. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir adalah konferensi evaluasi diri. Nah, selenggarakan konferensi evaluasi diri di mana peserta didik dapat berdiskusi dengan guru tentang penilaian diri mereka. Nah, ini memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan menetapkan tujuan baru. Lalu yang terakhir adalah penyesuaian yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah rencana pembelajaran pribadi. Bantu peserta didik untuk menyusun rencana pembelajaran pribadi berdasarkan hasil evaluasi diri. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, strategi yang akan digunakan, dan sumber daya yang diperlukan. Lalu poin kedua adalah umpan balik. Berikan umpan balik yang spesifik, terukur, dan konstruktif berdasarkan hasil penilaian diri dan evaluasi diri peserta didik. Lalu poin yang terakhir adalah pengaturan tujuan dan pemantauan kemajuan. Membantu peserta didik untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang realistis dan dapat dicapai. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART goals. Implementasi dalam kelas. 1. Budaya kelas yang mendukung. Ciptakan budaya kelas yang mendukung penilaian diri dan evaluasi diri dengan mendorong transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi. 2. Pelatihan dan pembelajaran aktif. Berikan pelatihan dan bimbingan secara eksplisit tentang cara melakukan penilaian diri dan evaluasi diri. Gunakan pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik dalam proses penilaian dan refleksi. Implementasi dalam kelas. 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Mengajar peserta didik bagaimana mengevaluasi diri secara sadar sangatlah penting. Seperti yang ditunjukkan oleh Krista Guerekins, bahwa sangat penting bagi peserta didik untuk mengembangkan kejelasan tentang apa yang mereka inginkan agar dapat mengevaluasi diri secara efektif. Pengembangan keinginan yang kuat memberikan motivasi yang dibutuhkan peserta didik untuk mempertahankan upaya mereka dari waktu ke waktu. Kita sebagai guru memberikan pengertian kepada peserta didik, tujuan dan manfaat mengenai evaluasi diri sehingga mereka menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi mereka akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya. Dengan mengetahui tujuan mereka akan merasa perlu
untuk melakukan evaluasi diri karena itu menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaannya lebih lanjut. Di sini jawaban kami yaitu untuk membantu peserta didik melihat apa yang telah dipelajari dan apa yang telah disempurnakan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu adalah refleksi terstruktur, dan yang kedua umpan balik yang konstruktif, dan yang ketiga evaluasi formatif yang berkelanjutan, yang keempat membuat koneksi dengan kehidupan nyata peserta didik, yang kelima yaitu penggunaan teknologi pendidikan, dan yang terakhir yang keenam yaitu mendorong tanggung jawab pribadi peserta didik. Sekian dan terima kasih.